Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manga dari anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 143 dan bakal saya bahas sampai chapter 149. Dan ini merupakan rangkumannya, jadi mungkin ada beberapa scan yang nggak penting yang nggak saya bahas. Oke, tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan spoilernya. Melanjutkan pertempuran turnamen Global Game Competition, kita sudah melihat pertempuran sebelumnya di mana Sandaku berhasil bangkit dan mengamuk memberikan damage kepada Sylvia Goldberg ini. Sandaku yang berhasil memukul Sylvie dan menghempaskan ke bangunan. Belum sampai situ saja, Sandaku segera melesat ke arahnya dan bersiap melanjutkan serangannya. Sandaku meledakkan bangunan itu dan menghempaskan Sylvie ke udara. Tapi udara adalah rumah bagi Sylvie, ucapnya. Sandaku menjawab, "Aku tidak mungkin menyadari hal itu." Kemudian ia melemparkan meriam ke arahnya, tapi Sylvie itu sama saja. Ia dapat menghindari semua itu dengan skill Star Rod-nya. Ia dapat bergerak lincah, menghindari serangan-serangan yang diberikan oleh Sandaku dengan tepat. Tapi dengan cepat, ia melepaskan armornya dan melemparnya ke arah Sylvie. Dan Sandaku berkata, "Aku punya dua tangan dan kau tidak mengira aku melemparkan dua serangan, bukan?" Karena pandangan Sylvie yang terhalang lemparan pertama, alhasil motor polisi itu menghantam Sylvie dan membenturkannya ke dinding. Sylvie berkata, "Sekarang aku mengerti, kau tipe yang sama sepertiku, yang memaksakan ritmenya secara paksa ke arah lawan." Sandaku kemudian membalas, "Kau baru menyadarinya, ha? Aku bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya." Di ronde sebelumnya ya, yang kita sudah bahas sebelumnya, si Sandaku ini benar-benar sudah seperti jadi samsak. Selain itu, kemampuan Curse Prison yang dapat menyesuaikan ritme dan fleksibilitas sesuai medan itu sangat menguntungkan karena kemampuannya yang dapat menyerap item dan menggunakannya. Para penonton dan bahkan dari tim Staren tidak menyangka kemampuan Sandaku seperti itu. Sekarang kafein sudah bereaksi dan ia sudah semakin semangat. Ini adalah efek dari minuman yang ia minum sebelumnya ya, dan sekarang sudah mulai bekerja. Pertempuran berlanjut dan adu serang dan saling balas terus-terusan, membuat pertempuran memanas dan penonton takjub. Sylvia memuji Noves, "Itu sungguh menakjubkan, Curse Prisonmu luar biasa." Sylvie sudah tidak merasakan momen-momen ini di mana serangan selanjutnya dapat mengalahkannya, dan itu membuatnya sangat bersemangat. Kedua player yang ber-HP-nya sekarat bersiap-siap keduanya untuk melancarkan serangan terakhirnya untuk menentukan siapa penang di ronde ini. Dan kedua player bersiap-siap melancarkan serangan terakhir dan berakhir Sandaku memenangkan pertandingan di ronde ini. Dengan ini skornya berhasil imbang. Ronde selanjutnya adalah penentuan siapa yang bakal menang. Pada awal ronde ketiga, nampak Sandaku yang menghancurkan kota dan ia menembak helikopter yang terbang dan membuat Sylvie harus menyelamatkan NPC yang terjatuh. Alhasil ia terkena tembakan Sandaku dan berkurang bar HP-nya. Kemudian Sandaku mengejar helikopter itu dan bertujuan menyerapnya, tapi nampak Sylvie sudah mulai terbiasa dengan gerakan Sandaku dan berhasil menendangnya. Tapi Sandaku sudah bersiap menangkis dengan rodanya yang berputar menghalau serangan-serangannya itu. Bukan hanya itu saja, di sini Sandaku meniru gerakan Weather Moon dan bersiap menangkap Sylvie. Sambil gerakan berputar itu langsung melancarkan tangkapan ke arah Sylvie dan menghempaskan Sylvie ke bangunan itu, yang menamai skillnya Tidal Rush. Megumi yang melihat itu takjub dan bertanya-tanya dari mana datangnya Tidal Rush tadi. Pensilikon menjawab ia pasti memberikan nama sesuai keinginannya, dan ia meniru gerakan Wesemun di saat-saat seperti ini sungguh di luar nalar. Selain itu, Sylvie benar-benar kagum dan memujinya luar biasa. Sylvie sudah lama mencari lawan seperti ini semenjak ia dipanggil Meteos yang sesungguhnya. Pahlawan tidak dilahirkan dengan sendirinya, mereka membutuhkan seorang musuh. Saat itulah pahlawan dilahirkan.
Selain itu, Sanraku berkata, katakan halo pada senjata utamaku. Noves menemukan hal baru selain armor helikopter yang ia serap. Ia mengambil baling-baling helikopter itu menjadi senjata utamanya, sebuah rotor blade. Sylvia sudah siap menerjang dan berkata, ia akan mengalahkan Curse Prison sungguhan dan akan membuktikan kalau dirinya Meteos sesungguhnya, kemudian akan bersinar. Kemudian Sanraku menjawab kalau dirinya bukanlah Curse Prison yang ia impikan. Aku punya hal lain yang ingin kutunjukkan padamu, yaitu pemain Curse Prison yang tidak pernah kau tahu ataupun orang lain lihat. Di lain sisi, nampaknya yang baru saja menyelesaikan turnamen Warhound 6 dan ia berhasil memenangkan pertandingan itu. Dengan comeback melawan tim lawan, ia pun segera bergegas lari menuju turnamen Galaxy Heroes, di mana Sanraku dan lain sudah menunggunya. Sesampainya di sana, Kei terkejut lantaran Sanraku sudah bertahan sampai ke ronde 3. Apakah dia berhasil mengalahkannya? Nampak Noves dan Sylvie yang terus-terusan adu serangan. Pertempuran yang sengit. Sanraku dengan menggunakan baling-baling helikopter sebagai pedangnya masih berusaha menebas Sylvie, tapi masih kesulitan. Selain itu, di sini nampak Sylvie masih bermain-main. Kemudian ia menyerang roda milik Noves. Hal itu membuatnya kesulitan bergerak, alhasil Noves melemparkan roda itu dan sekarang ia sudah kehilangan mobilitasnya. Sekarang Sylvie menerjang Sanraku dan Sanraku bersiap menyiapkan serangannya. Tebasan pedang yang ia beri nama Wind Slash menebas Sylvie yang membuat ia tidak bisa menghindarinya. Tapi sayang sekali itu berhasil ditahan dan akibatnya pedang itu hancur. Serangan itu saja tidak cukup. Adu serang keduanya berlanjut dan sekarang kedua player sudah terisi gauge-nya. Mereka dapat melancarkan ultimate skill finisher kapan saja. Sekarang kedua player memiliki HP di bawah 30%. Siapa yang mengeluarkan skill finisher dulu akan menang. Tapi Sanraku tidak bisa mengeluarkan skillnya secara acak atau itu akan sia-sia. Selain itu, ultimate skill Meteos mengunci target dan akan sulit jika ia menghindarinya. Ketika dalam posisi ia terjatuh ataupun terkena serangan lain, jika Sanraku melancarkan finisher dulu agak sulit, terutama skill Curse Prison ini jika salah timing akan berakhir. Saat pertarungan berlangsung, nampak Sylvie bersiap mengakhiri ini dan berkata, melawanmu adalah saat yang sangat seru, Curse Prison, tapi sekarang saatnya pahlawan memperoleh kemenangannya. Super finisher Meteos dilancarkan, tapi Sanraku beranggapan kalau Meteos terlalu terburu-buru. Sanraku masih memiliki armor sisa. Seharusnya ia nyaris dapat menghindarinya, tapi tak terduga ada anak NPC yang mencari ibunya. Sanraku jadi tergerak ingin melindunginya, padahal ia tahu ini cuman game. Tapi melihat NPC Emul dan lain membuat ia tidak bisa tinggal diam. Penonton yang melihatnya terkejut lantaran ia tidak menghindar dan mencoba menerima serangannya itu dari depan. Tapi Sanraku tidak diam begitu saja. Ia bersiap-siap melancarkan serangannya dan mengatur timingnya agar pas. Dan ini Sanraku melemparkan senjatanya tepat ke arah tendangan super finisher Meteos. Selain itu, ia mengambil bangunan untuk reset dan menangkis serangan Meteos. Meteos tidak percaya itu tidak mungkin bisa menahan serangannya. Tapi Sanraku sudah menyiapkan semua alat-alat untuk menahannya, dan benar saja. Semua orang terkejut lantaran ia bisa menahan serangan Meteos dari depan dan masih bertahan. Selain itu, Meteos terkejut lantaran Sanraku melindungi NPC di belakangnya, padahal dirinya adalah villain. Tapi Sanraku mengabaikan itu kalau ini bukanlah komik tapi kita di game. Dan sekarangnya Curse Prison mengeluarkan skill ultimate-nya dan bersiap-siap super finisher, yaitu skill Prison Breaker milik Curse Prison. Baiklah Meteos, apakah kau sudah siap menghadapi klimaks dari pertempuran ini? Ucap Sanraku. Tentu saja, coba saja, balas Meteos. Di lain sisi, nampaknya yang sedang melihat pertandingan itu dan tidak menyangka ia dapat bertarung melawan Sylvie sampai ke ronde 3. Prison Break adalah super finisher milik Curse Prison, di mana ia melepaskan curse armor yang terpasang pada dirinya dan mendapatkan kekuatan penuhnya dalam wujud. Dapat dibilang ia adalah karakter yang berbeda.
Nampak Sylvie yang melancarkan serangan pada Sanraku, tapi ia berhasil menghindarinya dan melepaskan counter attack. Sanraku sangat girang lantaran ini adalah pertama kalinya di mana selain Matthews lebih cepat darinya. Sanraku melawan balik Matthews dengan kecepatannya, tapi prison break hanya berlangsung selama 30 detik, tapi damage-nya sangat besar. Sanraku yang terus memepet Matthews, sekarang Matthews akan serius menghadapinya. Dia jadi jauh lebih cepat. Keduanya bertarung dengan kecepatan yang tinggi. Adu dan balas serangan terus berlanjut. Kedua player benar-benar sangat bersemangat dan menikmati pertarungan ini. Penonton sampai melongo melihat pertandingan ini. Durasi finisher dari Horse Prison tinggal 10 detik lagi. Kedua player sangat fokus. Satu kesalahan saja akan berakibat fatal. Serangan quick draw Sanraku menghantamnya dan berhasil mengenai celah dari si Sylvia ini. Serangannya itu akan membuat HP-nya sekarat dan Sanraku bersiap mengakhiri ini. Kay yang melihatnya terkejut lantaran ia bisa memojokkan Sylvie sejauh itu. Sanraku melancarkan tendangan dari atas dan bersiap untuk mengakhirinya. Tapi Matthews tidak menyerah begitu saja. Matthews dengan tekadnya sebagai pahlawan bersiap menyerang juga dari bawah. Alhasil kedua player terkena tendangan dan berakhir keduanya KO. Ini jarang terjadi karena kedua player KO secara bersamaan atau disebut double KO. Alhasil dari pertandingan ini seri dan Noves mendapatkan banyak pujian dari penonton karena penampilannya yang luar biasa dalam menghadapi Sylvia Goldberg. Karena imbang keputusan dari panitia, maka akan ada satu tambahan ronde untuk menentukan pemenangnya. Kay yang sudah kembali disambut Sanraku dan lain, Sanraku yang melihatnya berniat memberikan ronde tambahan itu kepada Kay. Tapi Kay berkata kalau dirinya ingin melihat Sanraku bertarung sekuat mungkin setelah ia melihat pertandingannya barusan. Tapi Kay berkata menjadi sangat kuat saja tidak cukup untuk mengalahkan Sylvia Goldberg. So, next kita bakal lihat pertandingan ronde tambahnya. See you in next video. Bye bye.